Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah, para member anggota dari GIS, Grup Islam Sunnah yang ada di Bandung, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, beberapa pemirsa beberapa stasiun TV, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa sebagai agenda pertama dari GIS, Grup Islam Sunnah yang ada di Bandung, yang semoga kelak akan ada agenda-agenda real yang berikutnya. Tema yang kita usung sekarang adalah keistimewaan ukhuwah. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Di dalam Islam, persaudaraan ini aplikasi nyata, wujud nyata dari adanya iman. Sebab sesama beriman adalah saudara. Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah sesama mukmin itu bersaudara. Otomatis yang mendasari persaudaraan ini adalah iman, bukan kepentingan dunia, bukan karena ada kesamaan visi dan misi dalam perkara dunia, bukan. Baik dunia itu kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan sosial, atau kepentingan-kepentingan lain, enggak. Tapi didasarkan kepada agama, kepada keimanan. Asal sesama mukmin seakidah, semanhaj, walaupun kondisi ekonomi berbeda, walaupun visi dan misi politik dan kehidupan sosial berbeda, tapi selama yang mendasari persaudaraan tersebut adalah iman, ketakwaan, dibangun atas landasan syariat, maka ini akan abadi sampai hari kiamat. Adapun persaudaraan yang dibangun di atas kepentingan duniawi, itu akan berubah menjadi permusuhan, baik di dunia apalagi di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Seluruh persaudaraan, persahabatan, pertemanan itu akan berubah menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa mah persaudaraannya itu abadi sampai hari kiamat. Kenapa demikian? Karena persaudaraan yang dilandasi oleh iman atau yang lahir karena iman itu pasti akan melahirkan cinta dan kasih sayang terhadap sesama mereka. Dan cinta inilah yang menjadi perekat, lem, persatuan dan kesatuan, tali pengikat ukhuwah
Islamiyah di antara sesama mereka. Sebab aplikasi dari cinta ini pasti nanti akan berwujud aksi-aksi yang baik yang menyenangkan kawannya, saudaranya ataupun sahabatnya. Saling menolong, saling peduli, saling perhatian, saling mengingatkan, saling mengunjungi, saling memberi dan menerima kebaikan. Nah, semuanya itu akan lebih menguatkan cinta dan kasih sayang di antara sama mereka. Akhirnya persatuan kesatuan di kalangan mereka pun bertambah kokoh. Inilah yang menjadi surga dunia sekaligus surga akhirat. Surga dunia karena kondisi kehidupan sosial di kalangan sesama muslim penuh cinta, kasih sayang, tak ada kebencian, tak ada kedengkian, tak ada permusuhan. Seperti itu pula lah keadaan hati para ahli surga nanti di akhirat. Allah menyatakan, wa naza'na min sudurihim ghilla. Kami cabut dari hati para ahli surga kedengkian terhadap sama mereka. Nggak ada benci di sana, nggak ada dengki, nggak ada iri, nggak ada saling memusuhi, nggak ada saling menzalimi. Di surga mereka semuanya bersaudara. Inilah surga dunia. Bila ini terwujud dalam kehidupan di dunia, inilah surga dunia. Dan orang seperti ini kelak di akhiratnya Allah janjikan juga surga. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berkata, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian ini tidak akan bisa masuk surga sebelum beriman. Kalian tidak dikatakan iman sebelum saling mencintai. Jadi cinta kasih sayang terhadap sesama muslim wujudnya tak dari keimanan. Keimanan ini kunci untuk bisa masuk surga. Ada iman, ada cinta dan kasih sayang. Ada cinta dan kasih sayang, ada aksi berupa amalan yang saling menyenangkan. Yang namanya cinta pasti ingin membahagiakan orang yang dicintainya dan tidak ingin sebaliknya. Jadi kata Nabi SAW, kalian gak bisa masuk surga sebelum beriman. Dan kalian tidak bisa beriman sebelum saling mencintai. Saling mencintai ini syarat mutlak untuk bisa masuk ke dalam surga. Jangankan ke surga atuh, masih di alam mahsyar saja. Di alam mahsyar saja nih. Orang yang saling mencintai karena Allah sudah diistimewakan. Keistimewaan ukhuwah Islamiyah di dunia ini menjadikan mereka yang berukhuwah Islamiyah diistimewakan di alam mahsyar. Alam mahsyar itu mengerikan. Semua orang telanjang, laki perempuan, nyeker, tidak berkaos kaki, bersendal ataupun bersepatu, nggak berpakaian, nggak berkhitan, matahari sangat dekat, panasnya nggak ketulungan, semua orang keringetan, terendam dengan keringatnya, ada yang terendam semata kaki, selutut, sepinggang, ada juga yang setelinga, pokoknya menderita. Umumnya orang begitu. Tapi orang yang menjalin ukhuwah Islamiyah di dunia ini orang istimewa. Allah istimewakan di akhirat berupa diberi naungan di bawah arasy. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan naungi di
bawah naungan Allah, di hari yang gak ada naungan lain selain naungan Allah. Salah satu di antaranya rajulan tahaba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Dua orang, laki ataupun perempuan, yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dua orang ini istimewa di dunia, Allah istimewakan di akhirat nanti. Bahkan adanya cinta dan kasih sayang di antara sesama muslim berpengaruh besar terhadap kondisi jiwa dan kualitas ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Kalau belum ada cinta dan kasih sayang terhadap sesama muslim, jangan berharap bisa khusyuk sholat, jangan berharap bisa khusyuk zikir, jangan berharap zikirnya akan menenangkan jiwa, jangan berharap ketika berdoa itu akan terhayati isi doanya. Jangan berharap jiwa dan pikiran kita larut di dalam penghayatan. Akan hambar ibadahnya, akan hambar zikirnya, akan hambar juga bacaan Al-Qur'annya. Salah satu sebabnya kurangnya kadar kecintaan kepada sesama muslim. Ini menunjukkan kekhusyuan di dalam sholat, kualitas ibadah dipengaruhi oleh interaksi kita secara sosial dengan sesama muslim. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata beliau, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga golongan, tiga perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan memperoleh halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ketika menerangkan hadis ini, halawatul iman adalah istildadu ta'ah, merasakan kelezatan ketika melakukan ketaatan, merasakan ketenangan jiwa, ketentraman batin, keteduhan kalbu ketika melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Karena apa? Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh manusia berupa ketaatan, Allah balas secara kontan. Dibalasnya dengan beragam jenis balasan. Jelas ada pahala, jelas ada ampunan atau maghfirah, jelas ada kasih sayang dan rahmat Allah. Salah satunya sakinah. Allah berikan ketenangan jiwa, ketentraman batin untuk kepada orang yang melakukan ketaatan, apapun bentuk ketaatannya. Itu balasan yang kontan. Apa yang kita lakukan sekarang, ngumpul di masjid Allah, membahas isi kitab Al-Quran, mempelajari dan memperdalamnya, Allah turunkan beberapa balasan kontan. Ada rahmat, ada naungan atau kumpulan para malaikat, ada sanjungan pujian Allah kepada orang yang hadir, Allah memujinya di hadapan para malaikat, ada sakinah, ketentraman jiwa yang Allah turunkan kepada setiap hati orang yang hadir. Itu konten tuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah.
Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya, kecuali para malaikat akan mengerumuni mereka. Di sini ada malaikat banyak, tak terhitung, bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia. Hanya kita nggak lihat. Terus Allah curahkan rahmat, Allah turunkan sakinah atau ketentraman jiwa, dan Allah sebut-sebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Maka tenanglah jiwa orang yang melakukan ketaatan berupa membaca dan mempelajari kitab Allah di rumah Allah. Itu konten tuh. Itu yang disebut dengan halawatul iman. Demikian juga sholat. Ada penghayatan, ada kekhusyuan, ada ketenangan, ketentraman. Demikian juga zikir dengan penghayatan. Ketika resah, dengan zikir berubah menjadi tenang. Ketika sedih, dilakukan zikir berubah menjadi senang dan bahagia. Ketika sumpek, dilakukan zikir akan luang dan lapang dada ini. Ketika lemah, dilakukan zikir akan kuatlah jiwa dan raga ini. Ketika berada dalam kesulitan, dilakukan zikir, Allah cabut kesulitannya dan Allah berikan kemudahan. Itu balasan kontan dari Allah kepada setiap orang yang melakukan ketaatan. Itu halawatul iman. Itu manisnya iman. Dan itu yang kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah disebut al-jannatu fid dunya. Surga di dunia itu tuh. Ketenangan batin. Kalau sudah tenang, iman nambah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah lah yang menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada hati seorang mukmin untuk nambah iman mereka daripada iman yang sudah ada sebelumnya. Berkata Syekhul Islam, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Hati-hati ikhwah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang belum pernah memasuki surga dunia, dia nggak akan masuk surga akhirat. Masuk itu surga dunia, raih surga dunia. Apa surga dunia itu? Ketenangan batin, kelezatan rohaniah, kenyamanan perasaan ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Ini halawatul iman. Jangan asal mengerjakan ibadah itu, harus berbuah, harus merasakan balasan Allah yang kontan berupa ketenangan jiwa, ketentraman batin. Itu halawatul iman. Coba lihat bagaimana cara meraih halawatul iman. Thalathun, 3 perkara. Miliki ini 3 perkara. Karena Nabi menyatakan man wajada fihinna salasatun man kunna bihinna wa man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. 3 perkara. Siapa orang yang memenuhi ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Raih. Kita tidak akan membahas 3-tiganya, kepanjangan. Padahal materi kita bukan membahas mensyarah hadis ini, enggak. Untuk mensyarah hadis ini perlu satu kajian khusus. Yang pertama dan yang ketiga kita sepintas saja. Nah yang kedua ini. Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain-lainnya. Untuk meraih halawatul iman, maka cintai Allah dan Rasul melebihi kecintaan kita kepada apapun, kepada siapapun. Kita wajib cinta orang tua.
Tapi cinta Allah dan Rasul harus lebih di atas cinta kita ke orang tua. Kita cinta pasangan, kita cinta anak-anak, kita cinta adik kakak, kita cinta sahabat-sahabat, sesama mukmin wajib kita cintai. Tapi kadar cintanya harus jauh di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini sepintas saja. Ini yang pertama. Kedua, nah ini nih yang ada kaitan dengan apa yang kita jelaskan. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ukhuwah ini. Jalin ukhuwah, perkuat persatuan dan kesatuan, perbesar rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama muslim. Ini salah satu kunci meraih halawatul iman. Ukhuwah Islamiyah bisa membuahkan manisnya iman, bisa menyebabkan hati kita tenang, bisa menyebabkan salat kita khusyuk, bisa memperbagus kualitas penghayatan kita kepada hakikat ibadah yang kita lakukan. Jadi ternyata kekhusyuan di dalam salat dan kekhusyuan salat itu termasuk salah satu di antara bentuk dari manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, halawatul iman tashmulu al-khusyu'a fis shalah. Manisnya iman ini mencakup kekhusyuan di dalam salat. Orang kalau sudah mereguk manisnya iman, dia bakal khusyuk dalam salat. Dia merasakan kebahagiaan tersendiri dalam salatnya. Ketenangan jiwa, ketentraman batin, kelapangan dada. Makanya Nabi SAW menyatakan, wa ju'ilat qurratu aini bis shalah. Dijadikan kebahagiaan bagi diriku di dalam salatku. Beliau menyatakan, arihna bis shalah, kita memperoleh kesenangan, kebahagiaan dengan salat. Itu Nabi SAW memperoleh manisnya iman. Salah satu penyebabnya mencintai sesama muslim. Dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Maka ukhuwah yang berwujud saling mencintai karena Allah ternyata berpengaruh besar terhadap teraihnya surga dunia, teraihnya ketenangan jiwa, ketentraman batin, terasakannya manisnya iman di dalam kehidupan ini. Jadi kata orang Sunda, kan weda ya di Sundanya di Bandung sekali-kali bahasa Sunda mah harus tejaga-jaga teuing wawales kanggo jalminu taat teh. Artinya enggak nanti-nanti amat tuh balasan bagi orang yang taat. Tapi ada balasan yang kontan selain yang tertunda. Dan balasan yang kontan tersebut salah satunya adalah manisnya iman, tenangnya hati, tentramnya jiwa. Ternyata salah satu yang harus wajib mutlak untuk dilakukan dalam rangka meraih manisnya iman, merasakan manisnya iman, mencintai sesama. Jangan ada kebencian, kedengkian, permusuhan, keinginan untuk menzalimi orang lain. Jangan. Itu merusak loh, merusak hati kita, merusak kebahagiaan kita, merusak juga kekhusyuan salat kita. Nggak akan bisa khusyuk orang yang punya kebencian. Nggak akan bisa khusyuk orang yang punya kedengkian, orang yang punya permusuhan kepada sesama muslim. Enggak dijamin. Karena apa? Karena inilah juklak yang Allah berikan untuk dikondisikan hatinya untuk bahagia.
Kita yang mengkondisikan hati kita untuk tenang atau resah, untuk bahagia atau menderita, untuk senang atau sedih. Yang mengkondisikan hati kita untuk itu kan Allahnya, karena hati kita berada di tangan Allah. Allah yang membolak-balikan hati kita. Kita bahagia karena dibahagiakan oleh Allah, kita tenang karena ditenangkan oleh Allah, kita resah dan gelisah, risau dan galau karena dibegitukan oleh Allah. Kita tertawa, kita menangis karena kita dibuat tertawa dan dibuat menangis oleh Allah. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dalam surah An-Najm, Allah lah yang membuat manusia tertawa atau menangis. Tertawa, menangis, senang, susah itu kondisi hati yang menentukan. Dan yang mengatur kondisi hati itu Allah. Termasuk apakah di dalam sholat kita hambar atau kita khusyuk, Allah yang mengkondisikan. Nah, Allah memberi juklak, Allah memberikan kiat, Allah memberikan petunjuk agar hati kamu Allah kondisikan senang, bahagia dengan ibadah, khusyuk dalam ibadah, tenang dan tentram dalam ibadah. Cintai itu sesama muslim karena Allah. Jangan ada kedengkian dan kebencian. Jalin ukhuwah Islamiyah. Maka ukhuwah Islamiyah ternyata melahirkan kekhusyuan. Ternyata melahirkan ketenangan dan ketentraman. Sebaliknya, kebencian, kedengkian, permusuhan, iri, kezaliman kepada orang lain itu melahirkan keresahan, kegelisahan, kesempitan hati, termasuk kesedihan. Termasuk hambarnya kita dalam melakukan ibadah, sholat, zikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang membutuhkan kekhusyuan itu rusak karena kebencian, kedengkian kepada sesama muslim. Dari sini terlihat indah dan istimewanya ukhuwah. Ukhuwah bisa menenangkan jiwa. Ukhuwah bisa menenteramkan hati. Ukhuwah Islamiyah itu kuncinya masuk surga. Ukhuwah itu menyebabkan kita diistimewakan di akhirat, di alam mahsyar sebelum ke surga. Orang ke surga atau ke neraka di alam mahsyar aja umumnya orang menderita. Orang yang berukhuwah Islamiyah mah akan Allah naungi di bawah naungan arasy sehingga terhindar dari penderitaan, terhindar dari kepanasan, terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini istimewanya ukhuwah. Bahkan ada bahkannya loh. Orang yang menjalin ukhuwah Islamiyah tersebut keistimewaannya di akhirat diberi kedudukan yang tidak Allah berikan ke umumnya manusia. Saking istimewa dan luar biasanya ini kedudukan, para nabi, para syuhada, para solihin kabita oleh kedudukan mereka. Kabita itu tergiur. Walaupun ini di Bandung, tapi konon ada orang Jakarta yang kesini bisi liur kalau bahasa Sunda terus. Setiap saya ngomong Sunda pasti ada terjemahannya. Pasti ada penjelasannya. Kabita itu apa tadi? Tergiur, teriming-iming, terobsesi. Para nabi, para syuhada, para solihin ingin tuh kedudukan orang yang berukhuwah Islamiyah di dunia, di akhiratnya diistimewakan. Apa keistimewaannya? Diberi di satu riwayat kursi yang mewah. Di riwayat lain diberi mimbar yang bercahaya.
Dua-duanya sama, kursi tempat duduk, mimbar juga tempat duduk. Mimbar itu bukan kayak gini, ini podium namanya. Mimbar itu 3 anak tangga. Nabi SAW suka berdiri di anak tangga kedua untuk khutbah dan duduk di anak tangga ketiga. Tempat duduk. Di akhirat Allah sediakan kursi atau mimbar yang bercahaya, yang megah. Ditempati oleh orang yang istimewa. Kata Nabi SAW, tunsabu li ta'ifati minan nas karasiyu haulal arsh yaumal qiyamah. Akan ditegakkan. Akan ditegakkan di sekeliling arsy beberapa buah kursi pada hari kiamat. Di dalam riwayatin manabir min nur, beberapa mimbar yang bercahaya. Alaiha qaumun, di atas kursi mimbar itu ada satu kaum diduduki oleh orang-orang spesial. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatal badr, wajah mereka bercahaya seperti bulan pada malam purnama. Sumringah, menunjukkan, mengekspresikan kebahagiaan yang tak terkira. Bercahaya. Walibasuhum nurun, pakaian mereka juga bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada, mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyuna wa syuhada wa sholihun, tapi para nabi, para syuhada, para solihin merasa kabita dengan kedudukan mereka. Apa kabita tadi? Tergiur, kepengen, ingin seperti itu. Mendengar itu para sahabat Allahok ngembang kadu. Allahok itu bengong ya, bengong. Ngembang kadu, bunga kadu itu durian. Kadu itu apa? Durian. Bunganya dalam bahasa Sunda disebut olohok. Baru tahu olohok itu? Itu nama bunga durian. Maka suka disebut orang yang olohok, yang bengong itu ngembang kadu kayak bunga durian, olohok, bengong. Tapi kagum. Bengongnya itu bukan bengong kosong, kagum, terkagum-kagum, excited. Lalu mereka bertanya, man haula'i ya Rasulullah? Sifhum lana ya Rasulullah. Siapa mereka itu wahai Rasul? Coba terangkan kepada kami sifat-sifat mereka kepada kami wahai Rasulullah. Mereka nanya karena ingin seperti itu. Siapa tahu dirinya termasuk nanti. Ternyata orang yang diistimewakan oleh Allah di akhirat tersebut adalah orang-orang yang berukhuwah Islamiyah ketika di dunianya. Maka ketika ditanya siapa mereka wahai Rasulullah, beliau menjawab, humul mutahabuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutanasihuna fillah wal mutazawiruna fillah wal mutanashiruna fillah. Mereka orang-orang yang Allah istimewakan itu adalah orang-orang yang melakukan 5 unsur ukhuwah Islamiyah. Coba ikhwah miliki, terapkan ini, aplikasikan ini. Pertama, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Tuh. Kedua, orang-orang yang suka saling bermajlis karena Allah. Humul mutajalisuna fillah, bergaul, berinteraksi. Ketiga, humul mutanasihuna fillah, mereka adalah orang-orang yang saling menasihati karena Allah.
Keempat, humul mutazawiruna filah, mereka orang-orang yang saling mengunjungi, saling sowan satu sama lain karena Allah. Dan terakhir, humul mutanasiruna fillah, mereka orang-orang yang saling menolong karena Allah, saling bantu. Lihat, 5. Saling mencintai, saling bermajlis, saling menasihati, saling mengunjungi, saling menolong. Ini unsur ukhuwah Islamiyah. Betul apa benar? Ya. Wujudkan 5 unsur ukhuwah Islamiyah ini, mereka menjadi orang yang spesial, yang istimewa. Allah istimewakan orang seperti itu di akhirat. Disiapkan kursi-kursi istimewa, mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka diingini kedudukannya oleh para nabi, para syuhada dan para sholihin. Luar biasa. Saking istimewanya ini ukhuwah Islamiyah. Berdasarkan hal itu, maka tak heran banyak ayat hadis yang memotivasi kita untuk mencintai sesama muslim, mewujudkan cinta kasih sesama muslim ini dalam aksi sosial yang nyata, saling menolong, saling membantu, saling meringankan penderitaan, saling memudahkan urusan, saling melepaskan dari kesulitan, saling peduli kepada sesama. Itu Allah motivasi orang-orang mukmin untuk melakukan semua itu dalam bentuk dijanjikan reward, pahala yang luar biasa istimewa. Kenapa luar biasa istimewa? Karena memang itu adalah perkara yang istimewa. Sampai-sampai kriteria manusia terbaik salah satunya dilihat dari sebaik apa dia kepada sesama muslim, sebesar apa manfaat yang bisa dia berikan kepada sesama muslim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Karena itu manusia yang paling dicintai adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih menyatakan, ahabbu ibadillah ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling Allah cintai, ahabbul ibadi ilallahi anfa'um, adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Amal perbuatan yang Allah paling cintai, amal sosial, kepedulian kepada sesama, membahagiakan kepada orang lain, melepaskan kesulitan orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim, atau melepaskan kesulitan dari sesama muslim, atau kamu lunasi hutang sesama muslim, atau kamu menghilangkan rasa lapar dari mereka. Sampai di akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fawallahi li an amsya ma akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku ini selama sebulan. Bayangkan.
motivasi yang besar kepada kita untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah, membantu yang sulit, melepaskan kelaparan, memasukkan kebahagiaan, melunasi hutangnya. Itu amal-amal yang Allah cintai, yang paling Allah cintai, dengan pahala yang paling besar dibanding pahala yang lainnya. Kita lihat, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, man nafasa kurbatan an mu'minin, siapa orang yang melepaskan kesulitan, satu kesulitan dari diri seorang mukmin, Allah lepaskan dia dari kesulitan dunia dan akhirat. Man yassara min mu'sirin, siapa orang yang memudahkan, memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan membayar hutang. Mungkin orang lain berhutang kepada kita, kalau bisa lunaskan, lunaskan. Kalau kegedean, beri tempo. Berapa waktu yang kamu minta untuk melunasi? Kasih saya waktu sebulan, kata dia. Saya kasih 2 bulan. Apalagi kalau dilunaskan, gede banget pahalanya. Nanti Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia akhirat. Allah akan mudahkan urusan dia dunia akhirat. Man satara musliman satarahullah, siapa orang yang menutup aib sesama muslim, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah selalu siap menolong hambanya selama si hamba itu selalu siap menolong sesamanya. Lihat, motivasi yang luar biasa besar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita atas perintah Allah untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Siapa yang menolong, Allah akan tolong. Siapa orang yang melepaskan orang lain dari kesulitan, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia akhirat. Siapa yang menutupi aib orang, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Siapa yang menggampangkan urusan orang, Allah akan gampangkan urusan dia dunia akhirat. Terus begitu, Allah yang balas. Dengan balasan yang sama, tapi dengan kadar yang berlipat dunia akhirat. Luar biasa kan? Untuk apa Allah memotivasi orang agar kita ini benar-benar secara serius mewujudkan ukhuwah Islamiyah, sehingga tercipta kemaslahatan lahir dan batin, pribadi ataupun komunitas, dunia sampai akhirat. Bayangkan ya, kalau umpamanya ukhuwah Islamiyah di komunitas kita terjalin baik, semua saling menyayangi, saling mencintai, saling peduli, saling perhatian, saling membantu, saling menolong, gitu, saling menghibur, saling membahagiakan, nggak ada iri, nggak ada benci, nggak ada dengki, nggak ada memusuhi, tidak ada kata-kata kotor yang nyelekit, tidak ada kata-kata yang tajam yang melukai. Semua perkataannya menyenangkan, menghibur, ekspresi wajah semua orang di sana bear, marahmai, hegar gitu ya, ramah, friendly kepada sesama. Kira-kira betah nggak hidup di lingkungan seperti itu? Betah, tenang. Gak takut mengalami kesulitan, karena ketika kita mengalami kesulitan, yakin teman-teman, tetangga, kawan-kawan pasti akan perhatian, mensupport, membantu, meringankan. Gak takut menghadapi masalah, karena ketika kita menghadapi masalah, teman-teman pasti menolong, membantu, mendukung, mensupport kita. Aduh, indah, lahir kita enak, batin kita tenang. Secara pribadi kita bahagia, secara komunitas kita juga bahagia. Di dunia kita serasa berada di surga, di akhirat juga Allah janjikan surga bagi orang seperti itu. ketenangan hidup karena
memiliki kawan yang saling mencintai itu berpengaruh juga atau ke dalam kekhusyuan sholat kita ya. Coba ada satu aja yang nyebelin, ya betah kita hidup. Satu, nggak perlu semuanya, satu. Kata-katanya nyelekit, ekspresinya baud, baketut, hasem, budi amprotan, nggak enak dilihatnya. Ketika ketemu, nah ke bawah-bawah dalam sholat, takbir Allahu Akbar, kebayang tuh wajah orang yang nyebelin tadi. Terdengar terngiang-ngiang kata-katanya yang nyelekit, lalu kita ingin membalasnya. Kita karang-karang kalimat yang lebih nyelekit ketika nanti bertemu sama dia. Itu nyusun program kerja keburukan ketika akan bertemu dengan dia, dan itu di dalam sholat. Hambar sholatnya ya, berpengaruh kepada ibadah kita, kepada perasaan hati kita, karena rusaknya ukhuwah Islamiyah. Rusak ukhuwah, rusak perasaan, kebahagiaan, kekhusyuan, rusak kehidupan kita di dunia, rusak juga kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi dahsyat banget ukhuwah Islamiyah bagi kita semuanya ya. Dari penjelasan tadi kita bisa melihat beberapa poin keistimewaan ukhuwah Islamiyah. Pertama, ukhuwah Islamiyah ini wujud nyata dari keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin dan mukmin itu tiada lain kecuali bersaudara. Bersaudara itu wujud nyata dari keimanan. Kedua, ukhuwah Islam ini kunci masuk surga tuh. Kalau nggak ada ukhuwah nggak bisa masuk surga. Karena nggak ada ukhuwah nggak ada cinta, nggak ada cinta nggak ada iman, nggak ada iman nggak bisa masuk surga. Ketiga, ukhuwah Islamiyah itu ternyata bisa menyebabkan kita merasakan manisnya iman. Termasuk khusyuk di dalam sholat, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Keempat, ukhuwah Islamiyah itu bisa menjadi penyebab bahagianya kita di akhirat. Kebahagiaannya itu pertama dalam bentuk dinaungi itu di bawah arsy Allah pada hari ketika orang dikumpulkan di padang mahsyar. Dalilnya tadi riwayat Bukhari dan Muslim tentang 7 orang yang dinaungi. Dalam hadis lain Allah kelak di akhirat berfirman, Ainal mutahabina fiyya al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Kata Allah, mana dulu orang-orang yang ketika di dunia saling mencintai karena aku? Pada hari ini aku akan beri naungan mereka di bawah naunganku, yang tidak ada naungan lain selain naungan aku. Itu kebahagiaan pertama, di akhirat diberi naungan. Kedua, tadi diberi kursi atau mimbar yang bercahaya, yang istimewa ya. Nanti hisabnya hisab yang mudah. Ketika dibagi catatan amal, dia akan menerima buku catatan dari sebelah tangan. Sumringah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang nanti akan diberikan catatan dari sebelah kanan, mereka berkata, lihat ini catatan amalku, bangga dengan isi catatan amalnya. Karena baik, sumringah dia. Ketika nyebrang sirat, dia akan secepat kilat. Dan ketika sebelum ke surga, setelah mampu menyeberang sirat, sebelum ke surga kan ada qisas dulu tuh. Dia terbebas dari qisas. Karena apa? Ukhuwah Islamiyah yang dia terapkan ketika di dunia menyebabkan dia tidak
tidak berbuat dolim kepada sesama. Karena cinta, karena ukhuwah. Nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada benci, nggak ada memusuhi, nggak ada kezaliman. Apa yang harus diqisas dari orang seperti ini? Dan di akhirat kelak dia akan menempati surga dengan level yang sangat tinggi. Itu kebahagiaan di akhirat. Itu di antara beberapa poin keistimewaan dari orang yang ukhuwah Islamiyah. Kelima atau keenam atau ketujuh saya nggak tahu. Orang yang menerapkan, mewujudkan ukhuwah Islamiyah di dunia, dia akan ditolong oleh Allah. Karena ukhuwah salah satu wujudnya menolong sesama, membahagiakan sesama, peduli, perhatian, meringankan beban orang lain, melepaskan orang lain dari kesulitan, menutup aib-aib mereka. Akibatnya Allah juga akan berbuat demikian kepada orang itu. Allah selalu menolong dia, Allah menutup aib dia, Allah akan melepaskan dia dari kesulitan sebagaimana dia pun suka melepaskan orang lain dari kesulitan. Allah akan permudah urusannya. Begitulah seterusnya. Dan ini yang luar biasa. Allah akan mencintai dia karena kecintaan dia kepada sesama muslim. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan kita berupa mencintai sesama, Allah akan mencintai kita karena kecintaan kita kepada sesama manusia. Banyak riwayat hadis yang menerangkan hal ini, di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nabi SAW menyatakan, Innar rajula zara akhan lahu fillah fi qaryatin ukhra. Ada orang yang berkunjung kepada saudaranya di kota lain. Farsadallahu lahu ilaihil malak. Allah mengutus satu malaikat kepada orang itu. Malaikat ini berupa orang. Tapi orang itu nggak tahu bahwa ini malaikat awalnya. Orang ini bertanya, jelmaan malaikat ini bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu an azuru akhi fulanan fi qaryatin ukhra. Aku ingin berziarah ke saudaraku di kota lain. Ditanya, apakah kamu punya urusan bisnis yang kamu bisa memperoleh keuntungan dari dia? Tidak. Bawa oleh-oleh enggak? Enggak. Falima, kenapa kamu menziarahi dia, berkunjung kepada dia? Apa motivasinya? Dia menjawab, inni uhibbuhu fillah. Aku mengunjungi dia karena aku cinta dia karena Allah. Cinta itu diwujudkan salah satu dalam bentuk mengunjungi. Kan tadi satu di antara 5 kriteria orang yang dapat kursi istimewa kan saling mengunjungi. Saya cinta dia, makanya saya kunjungi dia. Maka berkatalah malaikat, buka kartu. Dibongkar rahasia siapa dirinya. Berkata malaikat, innallaha arsalani ilaik liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepada saudaramu karena Allah. Jadi Allah cinta dia karena dia mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apa cinta Allah kepada kita, sangat ditentukan sebesar apa cinta kita kepada sama saudara. Dan wujud nyata cinta kita kepada saudara itu dari perilaku, interaksi. Bagaimana kita berinteraksi dengan sama manusia. Kalau cinta pasti ingin selalu menyenangkan, membahagiakan. Kalau cinta pasti selalu ingin menolong dan membantu. Kalau cinta pasti aib-aibnya selalu ditutup oleh kita. Tidak diumbar, tidak diekspos, tidak dibongkar.
Inilah beberapa di antara keistimewaan dari ukhuwah Islamiyah di dunia, sehingga mereka pun diistimewakan pula oleh Allah di akhirat nanti. Ya, inilah penjelasan kita, cukup 1 jam lebih dikit yang bisa kita terangkan. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apakah sampai mengirim Al-Fatihah kepada si mayit dan dapat pahala bagi yang mengirim serta dapat pahala untuk si mayit? Bukan Fatihahnya, tapi pahala bacaan Fatihah. Apakah sampai apa tidak? Di kalangan ulama Ahlus Sunnah ikhtilaf, tapi tidak memungkiri dibolehkannya amalan tersebut. Imam At-Tahawi memasukkan masalah ini ke dalam bab aqidah dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Di sana ada satu bab yang berjudul Ihda'us Thawab. Maknanya menghadiahkan pahala. Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai. Tapi yang paling demen kirim hadiah pahala rata-rata ngaku mazhab Syafi'i. Imam Ahmad menyatakan sampai. Apapun bentuknya, baik umpamanya saum, pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Seperti orang tua punya hutang saum nazar, belum dilaksanakan, sudah meninggal, bayar oleh anaknya, pahalanya sampai kepada orang tuanya, terlunasi hutangnya. Demikian juga haji, demikian juga umroh, demikian juga bacaan Al-Fatihah. Karena banyaknya dalil tentang hal itu. Di antaranya nanti ada orang tua yang memperoleh pahala yang besar, banyak. Dia merasa belum pernah melakukan amalan yang pahalanya sebanyak itu. Dia bertanya, Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala ini? Dia jawab, bi istighfari waladika lak, ini dari istighfar anakmu untukmu. Yang beristighfar anaknya, pahala dari istighfarnya sampai kepada orang tuanya. Jadi di kalangan Ahlus Sunnah termasuk Imam Ahmad menyatakan iya sampai. Boleh, boleh. Makanya lahirlah badal haji, lahirlah badal umroh, lahirlah badal saum, hutang saum nazar, seperti itu, termasuk sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal gitu. Itu ma'ruf di kalangan para ulama. Jadi yang sampai bukan bacaan Fatihahnya, tapi apa? Pahala dari bacaan Fatihah tersebut. Dan itu dibahas oleh para ulama dalam bab Ihda'us Thawab. Ya. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Pertama ikhlas, kedua mutaba'ah. Kalau umpah tidak ikhlas, sok saya bacakan Al-Quran 30 juz, pahalanya dikirim ke orang yang sudah mati, tapi tarifnya 1 juz 1 juta. 1 juz 500.000, kalau 30 juz berarti berapa? 15 juta. Kan ada grup gitu ya. Itu tidak ikhlas karena uang. Kalau nggak dibayar sama uang, mau nggak mau. Kalau nggak ikhlas, nggak ada pahala. Kalau nggak ada pahala, apa yang akan dikirim ke si mayit? Nggak ada pahalanya karena tidak ikhlas, karena dunia, karena materai, karena uang. Wajib ikhlas, ya. Jadi intinya, boleh nggak menghadiahkan pahala? Boleh. Walaupun ulama ikhtilaf dalam hal ini, tapi kita tidak memungkiri. Kalau ada yang mengamalkan, nggak apa-apa, silakan. Kita tidak vonis dengan vonis bid'ah, menyimpang, tidak. Karena adanya
nas athar dan penjelasan para ulama tentang masalah itu. Bagaimana penerapan ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan dengan berbagai fiqrah yang tersebar di masyarakat kita. Taib. Jangankan beda akidah atau manhaj, ada orang yang akidahnya mungkin Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Asy'ariyah, tapi Muslim. Perbedaan akidah itu tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam, murtad. Tidak, mereka tetap Muslim. Wajib tunaikan hak-hak terhadap sama Muslim. Kalau bertemu salam, kalau sakit tengok, kalau kesulitan tetap bantu, gitu ya. Kalau umpamanya dia menjadi imam sholat, kita boleh dan sah menjadi makmum di belakangnya, seperti itu. Kalau dia mati, kita kafani, kita mandikan, kita sholatkan, kita kuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan kita doakan kebaikan. Tapi kalau bersahabat dekat sampai kita umpamanya terpengaruh oleh fikrah penyimpangan mereka, itu yang tidak boleh. Harus dibedakan antara bergaul, berinteraksi sosial dengan bersahabat. Itu dua hal yang berbeda ya. Yang tidak boleh adalah bersahabat erat. Nabi SAW menyatakan al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang akan terpengaruh agamanya dengan agama sahabatnya. Maka hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Kalau bersahabat sampai level khalil, jangan. Tapi kalau interaksi biasa sebatas yang wajar sehingga tidak saling mempengaruhi pemikiran dan pemahaman, maka tetap boleh ditunaikan ya. Jangan sampai kita memusuhi orang yang berbeda dengan kita selama dia muslim. Ustaz, ciri orang yang mendapat hidayah itu apa? Dia semangat ibadah, semangat beramal soleh, melaksanakan semua perintah baik yang sunnah apalagi yang fardu, meninggalkan semua yang haram ataupun yang makruh, dan bersemangat dalam hal itu. Itu tandanya orang itu memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah boleh mendatangkan guru ikhwan untuk mengajar tarbiyah di rumah dengan anggota sebanyak 10 orang akhwat yang sudah menikah tanpa sekat, tanpa pembatas alias ngariung? Ini berisiko, ada kontak mata nanti, ada berapa ayat yang dilanggar. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin. Jadi katakan kepada laki-laki mukmin tundukkan pandangan, kepada wanita mukminat tundukkan pandangan. Ini bisa dilanggar. Yang pertama. Kedua, merusak keikhlasan si ikhwan. Karena ditatap oleh akhwat, dia akan menampilkan hal yang terbaik dari dirinya, menyembunyikan keburukan-keburukannya, bukan karena Allah tapi karena ingin dinilai. Berbeda dengan sesama ikhwan rada bebas, tapi dengan akhwat bisa tinggal digopet, akhirnya dibagus-baguskan. Jadi berisiko, bisa terkena fitnah dunia. Betapa banyaknya terjadinya cinlok gara-gara itu, guru dengan murid. Bagus apa enggak? Ya kalau nikahnya bagus, tapi proses sebelum nikahnya itu bertatapan. Ada kontak mata, ada perasaan, ada komunikasi yang melewati batas yang sewajarnya, itu yang dinilai buruknya. Jadi pakai hijab saja. Jika istri ingin bercerai dari suami, ini mah curhat, dan suami sudah menyetujui istrinya untuk mengurus perceraian, apakah ini sudah jatuh talak? Belum.
sampai si suami menyatakan saya talak kamu, atau sampai ketok palu hakim di sidang. Setelah di mediasi nggak bisa, lalu dengan berbagai macam pertimbangan jatuh talak 1. Sejak saat itu dihitung. Kewajiban apa yang harus dipenuhi suami selama menunggu proses sidang? Tetap suami istri, tetap. Apakah ayah dan ibu mertua dari suami yang sudah cerai masih menjadi mahram untuk mantan istri? Tergantung. Itu tidak ada istilah bekas mertua, tidak ada. Mertua akan tetap menjadi mahram seumur hidup, terlebih kalau punya anak. Anak kita adalah cucu dari mertua kita, terikat, maka menjadi mahram selama-lamanya walaupun sudah bercerai atau meninggal. Maka tetap mertua itu adalah mahram dan tidak boleh untuk dinikah. Apakah hak dan kewajiban yang tersisa untuk sang istri setelah bercerai gitu? Ya udah, kalau udah bercerai nggak ada hak dan kewajiban apa-apa lagi kepada mantan suami. Setelah masa iddah habis, sudah itu orang lain. Ya ada hak dan kewajiban apa selain hak dan kewajiban terhadap sesama muslim. Bagaimana cara agar terhindar dari fitnah wanita? Ini yang nanya Ikhwan apa Ahwat? Ahwat. Bagaimana agar terhindar dari fitnah wanita? Karena ana sebagai ikhwan tuh sangat sulit untuk menundukkan pandangan saat melihat atau melirik akhwat. Ada saja dorongan untuk itu. Dan besarkah ini? Dosa besarkah? Dosa besar karena melanggar ayat. Kriteria sebuah dosa dianggap dosa besar. Salah satunya adalah dosa karena melanggar ayat. Ayat yang dilanggar apa? An-Nur 31-32. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Itu ayat dilanggar, dosa besar. Itu penjelasan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair di muqaddimah kitab ini ketika menjelaskan batasan dari dosa besar. Salah satunya adalah dosa karena melanggar ayat. Ya, itu dosa besar. Bagaimana cara mengatasinya? Pupuk keimanan. Bagaimana cara memupuk keimanan? Putar ulang kajian kita Asbabu Ziyadatil Iman. Beberapa penyebab bertambahnya iman. Pertama, ilmu, ya, belajar ilmu. Pelajari ilmu, terutama tauhid. Mempelajari tauhid menambah iman. Kedua, berdoa, minta tolong, minta bantuan kepada Allah agar dikuatkan iman. Yang ketiganya, ini jangan lupa gaul dengan orang-orang soleh yang menjaga diri, menjaga pandangan, menjaga ucapan agar kita terbawa, dan hindarkan bergaul dengan orang yang sama brengseknya sama kita, nanti terbawa, atau yang lebih brengsek daripada kita, ya. Jadi perkuat iman, hadiri majlis-majlis kajian, bergaulah dengan orang-orang baik dan hindarkan pergaulan dengan orang-orang buruk, dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Bagaimana cara meraih manisnya iman? Kan tadi sudah, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya. Terus mencintai sama muslim karena Allah. Dan yang ketiga, benci kembali kepada kekufuran. Setelah Allah menyelamatkan kita dari kekufuran itu, sebenci apabila kita dilemparkan ke dalam api neraka.
Apa saja yang menyebabkan ukhuwah Islamiyah jadi rusak? Banyak. Pertama, kebodohan. Orang bodoh dengan kebodohannya walaupun maksudnya baik bisa merusak apapun, termasuk ukhuwah Islamiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat itu pelanggaran terhadap aturan Allah, dan setiap pelanggaran terhadap aturan Allah pasti menimbulkan kerusakan, termasuk secara sosial. Apa sih dosa yang tidak merusak ukhuwah Islamiyah? Tidak ada. Coba sebut dosa apa? Apalagi kalau mencuri gitu, milik orang lain, judi, mabuk bisa membuat permusuhan, termasuk berdusta. Merusak ukhuwah, iya. Orang yang dibohongi gondok tuh. Apalagi ghibah, apalagi fitnah, apalagi mencela, apalagi membenci, itu semua merusak ukhuwah Islam. Jadi dosa itu penyebab utama rusaknya segala macam. Kehidupan sosial rusak, kehidupan bermasyarakat rusak, kehidupan berekonomi, bersosial, berpolitik rusak karena dosa. Makanya para ulama ketika menafsirkan ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kamu mengadakan kerusakan di muka bumi setelah baik keadaannya, maksudnya jangan bermaksiat, jangan melakukan dosa, karena dosa maksiat merusak. Mengadakan kerusakan di muka bumi, kerusakan di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang agama, di seluruh bidang rusak itu kehidupan karena dosa dan maksiat tersebut. Bagaimana membedakan kita yang jatuh cinta dengan kita yang memiliki hawa nafsu? Jadi kalau jatuh cinta ini hawa nafsu apa bukan gitu ya? Ingat, jatuh cinta itu azab, bukan anugerah loh. Dengan jatuh cinta orang itu tersiksa. Saya ingin suatu saat membahas kitab karangan Imam Ibnu Qayyim yang berjudul Al-Ishq. Al-Ishq itu bucin bahasa kita sekarang. Kasmaran. Kasmaran itu bahasa kita bucinnya. Bucin itu apa? Singkatan atau apa? Apa? Budak? Oh, budak cinta. Oh, bucin budak cinta. Bucin. Itu azab. Orang yang jatuh cinta tersiksa apa tidak? Tersiksa, terganggu. Ingat terus, kangen terus, ingin jumpa, ingin lihat, ingin dengar suaranya. Tentu saja takut, cemburu. Lihat orang yang lagi diincarnya ngobrol sama orang lain, oh siapa tuh? Panas hatinya kan gitu. Kita berharap dapat perhatian dia, ternyata dia cuek, sakit gitu kan? Kayaknya, bukan pengalaman. Begitu. Orang yang kasmaran itu kayak orang gila gitu. Itu azab. Tapi dia merasa jatuh cinta itu anugerah, padahal azab. Azab dari apa? Azab dari dosa akibat melanggar firman Allah atau sabda Nabi SAW. Kenapa orang bisa jatuh cinta? Pasti ada ayat yang dilanggar. Kenapa bisa jatuh cinta? Karena melihat, menatap kecantikan atau ketampanan. Sudah ada ayat yang dilanggar, An-Nur ayat 30-31 kan? Tundukkan pandangan, ghadul basar. Itu dilanggar, dilihat terus. Maka muncul rasa cinta, rasa suka. Kedua mungkin karena berkhalwat, berdua-dua, berikhtilat gitu, atau berkomunikasi melewati batas-batas yang dianggap wajar, akhirnya suka, akhirnya senang, akhirnya betah. Itu yang dilanggar, akhirnya muncul perasaan itu. Kalau itu azab karena melanggar ayat, maka itu yang disebut dengan hawa nafsu. Sumyal hawa
li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Hawa nafsu disebut hawa karena dia bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Menghawakan itu menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Jadi yang dimaksud hawa nafsu adalah semua ucapan, perbuatan, pemahaman yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, itu hawa nafsu. Apapun itu, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya saya menghadiri undangan teman sekolah di zaman SMP dengan dalih silaturahmi ke luar kota. Di sana mereka mengajak makan-makan, live musik, nyanyi, goyang-goyang. Tapi saya hanya berniat hadir, tidak mau melakukan nyanyi, apalagi joget. Pure hanya rindu teman kecil. Pure itu pure, nulisnya bukan P-Y-U-R. Pure hanya rindu teman kecil. Kita berarti menikmati suasana yang ada bumbu maksiat di sana, ya. Ada rasa rindu ke teman SMP, SMA, tapi sayang setiap reuni itu selalu ada acara-acara yang menyebabkan kita harus melanggar rambu syariat. Ya jangan. Saat sholat pada sujud akhir nangis, ada gerakan-gerakan. Itu bagaimana? Apakah membatalkan sholatnya? Ya tergantung gerakannya apa. Apakah nangis harus disertai dengan gerakan tertentu? Kan enggak ya. Nangis mah paling sesegukan gitu ininya, bergoyang pundak dadanya karena menahan tangisan, itu lumrah, wajar, normal, sedikit nggak masalah. Tapi kalau sambil nangis guling-guling gitu sampai sujud, batal. Jadi kalau gerakannya gerakan yang sedikit, tidak merusak gerakan sholat, tidak jauh menyimpang dari gerakan sholat, tidak membelakangi kiblat, gerakan yang wajar dan normal yang memang dibutuhkan, maka tidak apa-apa. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri ketika pasangan kita belum mau mengikuti syariat Islam karena suka mengikuti kesundaan atau adat-adat di luar syariat, bahkan sholat pun kalau belum punya waktu saja. Pertama, kalau maksud mengikuti kesundaan itu mengikuti agama Sunda wiwitan, itu bukan Islam. Jadi di kalangan komunitas Sunda ada agama tertentu namanya Sunda wiwitan, bukan Islam. Ini kepercayaan. Seperti orang Baduy begitu. Atau di daerah KBB ada satu masyarakat penganut Sunda wiwitan. Mereka tidak sholat, tidak saum Ramadan karena bukan Islam. Maka itu kafir, di luar Muslim, bukan Islam. Tapi itu agama tersendiri. Kalau yang dimaksud adalah agama Sunda wiwitan. Tapi kalau agamanya Islam tapi sukunya suku Sunda, disebut Asundawi. Di Sunda ada budaya seni. Selama budaya seni tersebut tidak bertubrukan dengan syariat Islam, boleh kita ikuti. Tapi ketika bertubrukan, apalagi sampai mengabaikan kewajiban sholat, ya umpamanya, maka dosa. Di antara budaya Sunda yang boleh dan bagus, contohnya umpamanya pencak silat, itu budaya kan, hanya gerakan-gerakan lahir. Ada unsur bela dirinya, ada sehatnya, ada unsur seninya, ada unsur seni. Boleh ikut
kesenian Sunda berupa pencak silat tersebut dengan berbagai macam alirannya, ada Cimande, ada Cikalong, ada apa lagi, ada Mahenpo, ya macam-macam. Silakan, itu seni Sunda, tapi tidak bertolak belakang dengan Islam. Di luar tentang filosofinya ya, saya nggak tahu filosofinya ya, tapi gerakan-gerakan itu sama dengan bela diri pada umum. Itu seni Sunda ya boleh. Tapi kalau umpamanya adat Sunda, Jawa atau apapun yang ternyata secara esensial bertolak belakang dengan syariat Islam, ya jangan. Adanya musik-musik dan nyanyiannya ya jangan diikuti. Apalagi mengabaikan waktu sholat. Walaupun yang mubah latihan silat dari jam 11 sampai jam 1. Zuhur dilabrak ya dosa ya. Bukan dosa karena latihan silatnya, tapi dosa karena mengabaikan sholatnya. Antara kewajiban sholat dengan mempelajari seni Sunda silat tidak harus dibenturkan. Lakukan pada waktu yang jauh dari waktu sholat, pagi-pagi ya, atau ba'da sholat dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, atau ba'da isya, silakan. Tidak harus dibenturkan. Saya baru hijrah beberapa bulan ini. Saat ini teman saya banyak membantu saya untuk terus menyemangati hijrah saya, seperti ikut di kajian-kajian. Bagaimana saya harus lakukan sebagai bentuk terima kasih saya terhadap teman saya ini yang begitu sabar dalam proses hijrah saya? Pertama, doakan kebaikan kepada mereka, dan jangan lupa ungkapkan terima kasih, syukron, jazakillahu khairal jaza telah membantu, membimbing dan menuntun saya ya. Ucapan terima kasih perlu diungkapkan, perlu menyenangkan mereka ya. Dan ya, tunjukkan nih ucapan terima kasih yang paling mulia, tunjukkan kemuliaan akhlak kepada mereka. Ramah, perhatian, peduli, membantu, menutup aib, itu adalah bentuk terbaik dari ucapan terima kasih kita kepada orang yang berjasa besar kepada kita. Bagaimana hukumnya apabila kita berseteru dengan saudara sendiri, lantas kita sudah mengupayakan untuk berbaikan, tapi saudara kita tetap tidak mau nyambung silaturahmi hingga wafat. Berdosakah saya atas silaturahmi yang belum terjalin, dan apa yang akan terjadi dengan sikap saudara saya tersebut? Taib. Kalau masalahnya masalah dunia, berebut uang, berebut harta, berebut pekerjaan, haram hukumnya berseteru, baik dengan saudara ataupun dengan sesama muslim yang gak ada hubungan persaudaraan. Gak boleh lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari wajib untuk saling memaafkan dan akur lagi. Adapun kalau umpamanya kita sudah berupaya menjalin kembali hubungan baik, tapi dianya menghindar, dia tetap dendam, dianya tetap dengki, benci, memusuhi, itu urusan dia dengan Allah. Kewajiban kita hanya berusaha. Itu kalau urusan dunia. Tapi kalau karena urusan agama, umpamanya saudara kita melakukan penyimpangan dalam masalah agama, dosa-dosa besar, dia penjudi, dia pezina, dia perampok, dia tidak sholat ya, apalagi akidahnya menyimpang, dia kedukun, dia percaya kepada animisme dan dinamisme. Kita sudah nasihati, sudah dakwahi kemudian timbul ketidakakuran, kerenggangan, itu karena agama, maka tidak ada batasan waktu, boleh walaupun sampai wafat. Nabi SAW kepada saudara yang sedarah juga begitu, pamannya Abu Lahab, Abu Jahal itu kan pamannya.
Tapi walaupun saudara pamannya yang dekat secara kekerabatan beda akidah, ya sudah musuh sampai akhir hayat, sampai kiamat, sampai di akhirat. Nggak masalah kalau seperti itu, ya. Kita sudah mendakwahi, kita sudah menasihati, mengingatkan, tapi kekeh, ya itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla, bukan salah kita lagi. Apakah manisnya iman bersifat kontinu? Ya, selama iman itu ada dan berkualitas akan selalu merasakan manisnya iman. Kalau imannya menurun, kadar manisnya iman menurun. Kalau imannya hilang, manisnya juga hilang. Jadi ada tidaknya manisnya iman tergantung ada tidaknya iman. Sebagus apa kualitas manisnya iman sangat tergantung dari sebagus apa kualitas dari iman dia. Mengingat keimanan seorang kadang turun kadang naik, bagaimana menyikapinya? Mohon nasihat. Ya tadi, ya kalau kita sadar, aduh saya ibadah hambar nih, nggak terasa nyaman, nggak terasa betah, ingin cepet-cepet, malas, berat ibadah, menunjukkan imannya lagi turun. Cepat upgrade, naikkan, tingkatkan, kuatkan. Bagaimana caranya? Nah, kita sudah jelaskan beberapa penyebab naiknya iman, ya, seperti yang tadi jelaskan. Belajarlah ilmu, berdoalah, minta hidayah kepada Allah, minta diistiqamahkan, ya. Gaul dengan orang-orang berilmu dan beramal. Hindarkan pergaulan dengan orang bodoh dan orang yang ahli maksiat, dan begitulah seterusnya. Bagaimana hukumnya arisan menurut Islam? Apa boleh arisan dilakukan di masjid? Dengan pertimbangan hal tersebut dilakukan sambil pengajian. Hukum arisan diikhtilafkan oleh para ulama. Sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi melarang. Di antara yang melarang adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Sebab sistem kepemilikan harta melalui apa yang disebut dengan arisan tidak dikenal di zaman Nabi dan para sahabat dan ulama-ulama terdahulu. Timbul beberapa ketidakjelasan status. Apa ini hukum masuknya meminjamkan, pinjaman atau apa? Seperti contoh, 10 orang 100.000 nih masing-masing, ya. Saya yang pertama saya dapat 1 juta, ya enggak? Apa status uang 1 juta yang saya miliki? Statusnya hutang, meminjam kepada 9 anggota yang lain, ya enggak? Itu kan terus bergiliran. Sistem seperti ini tidak dikenal di kalangan ulama-ulama terdahulu. Makanya tidak boleh, kata Syekh Al-Albani. Ulama yang lain menyatakan boleh selama tidak ada unsur pelanggaran, baik unsur riba ataupun unsur judi ataupun unsur kezaliman. Jadi tidak ada gharar karena jelas 100.000, 20 orang 2 juta gitu, ya, dapat 2 juta. Itu hukumnya meminjam, statusnya meminjam masing-masing 100.000 dari anggota yang lain. Jelas, tidak ada kezaliman, tidak ada. Tidak ada unsur judi, tidak ada. Karena kita tidak masang 100.000 lalu dapat 2 juta, enggak. Tetap yang 2 juta itu kita kembalikan cicilan per bulan nanti di masa yang akan datang. Jadi jelas, Syekh Al-Utsaimin termasuk yang membolehkan. Tapi boleh dikoclok, dilotre, boleh. Dilotre tidak melanggar syariat. Karena Nabi SAW pun ketika akan berangkat, istri mana yang kegiliran dibawa itu dilotre. Boleh kalau melotre seperti itu. Tapi umpayakan yang dapat giliran menang baiknya yang paling membutuhkan. Walaupun ini sulit, nanti semua orang merasa paling butuh, ya akhirnya dilotre juga.
Kedua, jangan ada unsur riba. Contohnya begini. Siapa yang menang sekarang, bulan depan wajib menjadi pribumi dan berkewajiban mengapa? Menjamu. Konsumsinya harus disiapkan oleh dia. Ini riba. Karena apa? Karena status dia meminjam kan kepada anggota lain. Selama meminjam, dia diharuskan memberi jamuan. Ini riba. Kullu qardin jarra bihi manfa'ah fahuwa riba. Semua pinjaman yang dari pinjaman itu ada manfaat, ada tambahan apapun, maka itu riba. Termasuk minjem tapi nanti harus nyuguhin tamu di bulan yang akan datang, itu riba. Maka tidak boleh. Jadi kalau mau tetap saja anggaran untuk konsumsi ditanggung bersama, patungan atau canceling, maka boleh ya. Jadi kalau ada yang mau arisan silakan. Saya tidak menyalahkan. Apakah mencintai dan menyayangi juga kita tujukan kepada saudara tapi tidak sholat? Iya. Jadi seorang muslim memiliki beberapa hak. Hak sama muslim, iya. Umpamanya mengucapkan salam, kemudian ketika sakit ditengok, ketika meninggal disolatkan, itu hak umumnya kaum muslimin. Ada hak sebagai tetangga plus muslim, dapat dua hak. Hak tetangga, hak muslim. Ada lagi hak dengan saudara kerabat, tapi rumahnya jauh, hanya ada dua hak. Hak sebagai kerabat dan hak sebagai seorang muslim. Tapi kalau kerabat itu tetangga, berarti tiga hak. Hak sebagai muslim, sebagai tetangga, sebagai kerabat. Begitulah seterusnya. Nah sekarang ada saudara tapi dia tidak sholat. Apakah kafir? Tergantung. Kalau dia tidak sholatnya karena mengingkari kewajiban sholat, ya dia kafir. Walaupun saum, Ramadan saum. Tapi dia tidak sholat, ditanya kenapa kamu tidak sholat? Ngapain nggak wajib, kafir dia. Tapi kalau dia saudara, tetap dia memiliki hak sebagai saudara, sebagai kerabat. Apalagi tetangga kita, dia punya dua hak, ya tetangga, ya saudara. Ada tetangga tapi kafir, agamanya bukan Islam, dia tetap memperoleh hak sebagai tetangga, tapi tidak memperoleh hak sebagai seorang muslim. Tetangga gimana? Muliakan. Kalau dia bertamu, muliakan. Jangan diganggu, jangan disakiti, jangan dizalimi sebagai tetangga, walaupun kafir. Tapi tidak memperoleh hak sebagai seorang muslim, tidak dapat salam. Kalau mati tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan seterusnya ya. Terakhir ya, punten tidak semua terjawab karena waktunya terbatas. Bagaimana kalau seorang muslim menolong orang lain yang bukan muslim atau seorang muslim yang masih bolong-bolong sholatnya? Apakah sama akan mendapatkan istimewaan? Ya, menolong, jangankan orang, binatang pun yang butuh pertolongan wajib kita tolong. Walaupun pasti binatang tidak beragama. Apalagi ini orang walaupun agamanya berbeda. Tapi dia sedang kesulitan, wajib kita tolong. Ateis umpamanya, kelaparan, kasih makan. Ateis kehausan, kasih minum. Ateis ketabrak beca sampai patah tulangnya, tolong bawa ke rumah sakit. Karena ini merupakan sesuatu yang memang Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk tanpa membeda-bedakan agamanya. Seorang pezinah yang menolong anjing yang kehausan saja, diampuni dosa-dosanya.
Apalagi menolong orang. Mana yang lebih mulia? Ateis atau anjing? Ateis. Karena apa? Dia orang. Anjing, ya binatang, ya pasti tidak beragama, ya najis lagi. Kalau menolong anjing yang najis, ya binatang saja sudah segitu pahalanya, apalagi menolong orang walaupun ateis. Apalagi menolong sesama muslim walaupun ahli maksiat. Apalagi menolong orang muslim yang soleh, lebih besar lagi pahalanya. Cukup ya sampai di sini, waktu yang kita miliki sudah melewati batas yang ditetapkan. Insyaallah semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.